Halo Kicau Mania, pusing nggak sih kalau kacer kesayangan yang tadinya gacor, buka ekor, dan fighter banget, tiba-tiba cuma membisu 1000 bahasa, alias macet bunyi. Rasanya tuh campur aduk, antara sedih, bingung, sampai frustrasi sendiri nungguin dia bunyi lagi. Padahal sudah gonta-ganti for, sudah coba berbagai jenis jangkrik, tapi hasilnya tetap nihil. Tenang, di video kali ini, Cinta Kicau Mania bakal bongkar rahasia lama para suhu yang sering terlupakan tapi ampuh banget, yaitu cuma pakai selembar daun sakti dari alam. Kita bakal bahas tuntas gimana cara mengolah air daun mengkudu biar kacer kalian yang macet bisa langsung plong, gacor, dan kembali jadi penguasa gantangan. Simak videonya sampai habis, karena detail langkahnya sangat menentukan keberhasilan. Sebelum kita masuk ke cara pengolahan, kita harus paham dulu, kenapa sih kacer bisa sampai macet bunyi? Kacer itu burung yang sangat sensitif dan punya ego tinggi. Masalah macet ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari stres karena kalah mental setelah digantang, masa mabung yang tidak tuntas, atau bisa juga karena gangguan kesehatan pada saluran pernapasannya yang tertutup lendir. Nah, daun mengkudu ini hadir sebagai solusi alami, karena mengandung zat aktif yang berfungsi sebagai anti-inflamasi dan juga membantu mengencerkan lendir atau dahak di tenggorokan burung. Jadi, kalau jalur napasnya plong, otomatis keinginan si kacer buat berkicau bakal balik lagi dengan suara yang lebih jernih dan tembus. Kenapa harus daun mengkudu? Bukan cuma buat manusia. Daun mengkudu atau pace ini punya kandungan nutrisi luar biasa, seperti vitamin A, protein, kalsium, dan zat scopoletin yang berfungsi mengatur tekanan darah serta memberikan efek tenang pada burung yang stres. Untuk kacer, daun ini bertindak sebagai detoksifikasi alami yang membuang racun di dalam tubuh akibat pakan kimia yang berlebihan. Selain itu, sifat antibiotik alaminya bisa membunuh bakteri jahat di pencernaan. Dengan tubuh yang lebih sehat dan metabolisme yang lancar, kacer kalian bakal merasa lebih fit. Bayangkan saja, burung yang merasa nyaman dengan tubuhnya pasti nggak akan ragu buat ngeluarin materi lagu andalannya lagi. Langkah pertama yang paling krusial adalah memilih daun mengkudu yang tepat. Jangan asal ambil ya Kicau Mania. Pastikan kalian memilih daun mengkudu yang sudah tua tapi masih segar, ditandai dengan warna hijau gelap yang pekat dan tekstur daun yang sudah agak kaku. Daun yang tua memiliki kandungan minyak atsiri dan zat aktif yang lebih terkonsentrasi dibandingkan daun yang masih muda atau pucuknya. Pastikan juga daunnya bersih dari serangan kutu putih atau ulat di bagian bawahnya. Kalau kalian pakai daun yang layu atau kena jamur, bukannya jadi gacor, kacer kalian malah bisa kena masalah pencernaan baru. Jadi teliti dulu sebelum dipetik ya, kebersihan adalah kunci utama dalam perawatan burung lomba. Setelah mendapatkan daun mengkudu yang tua dan berkualitas, jangan langsung diolah. Langkah selanjutnya adalah proses pembersihan yang ekstra hati-hati. Cuci daun mengkudu di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu, sisa pestisida, atau kotoran hewan lain yang menempel. Gosok perlahan bagian permukaan atas dan bawah daun menggunakan jari. Setelah bersih, kalian bisa merendamnya sebentar di air garam selama kurang lebih 2-3 menit untuk memastikan tidak ada kuman atau parasit yang tersisa. Ingat, sistem pencernaan burung kacer itu jauh lebih kecil dan sensitif dari kita, jadi sedikit saja kuman masuk bisa berdampak fatal. Setelah direndam, bilas kembali dengan air bersih dan tiriskan sebentar sebelum masuk ke tahap perebusan. Sekarang kita masuk ke tahap ekstraksi atau perebusan. Siapkan sekitar 2-3 lembar daun mengkudu yang sudah dibersihkan tadi untuk 2 gelas air bersih. Gunakan panci yang bersih. Kalau bisa jangan pakai panci yang bekas masak makanan pedas atau berminyak banget ya. Masukkan air dan tunggu sampai mendidih terlebih dahulu. Setelah air mendidih, kecilkan api kompornya, baru kemudian masukkan daun mengkudu yang sudah kalian potong-potong kasar atau disobek-sobek, agar sari-sarinya lebih mudah keluar. Proses perebusan ini jangan terlalu lama, cukup sekitar 5-7 menit saja, sampai airnya berubah warna menjadi agak kekuningan atau hijau kecoklatan, dan tercium aroma khas mengkudu yang kuat. Ada rahasia kecil nih biar khasiatnya makin nendang. Saat merebus, usahakan pancinya ditutup rapat ya. Tujuannya supaya uap air yang mengandung minyak atsiri tidak hilang menguap begitu saja ke udara,
tapi kembali menetes ke dalam air rebusan. Minyak atsiri inilah yang sangat bagus buat melegakan pernafasan kacer. Setelah dirasa cukup, matikan api dan biarkan air rebusan tersebut tetap di dalam panci yang tertutup sampai benar-benar dingin secara alami. Jangan pernah memberikan air rebusan yang masih hangat apalagi panas ke burung, karena bisa merusak pita suara mereka yang sangat tipis. Sabar adalah bagian dari proses. Biarkan suhu airnya turun perlahan, agar molekul nutrisinya tetap stabil. Kalau air rebusan sudah benar-benar dingin, langkah berikutnya adalah penyaringan. Gunakan saringan halus untuk memisahkan sisa-sisa potongan daun dan ampasnya. Kita hanya butuh air bening hasil ekstraksinya saja. Air daun mengkudu ini sebaiknya segera diberikan kepada burung dalam kondisi segar. Namun, kalau kalian buat dalam jumlah banyak, sisa airnya bisa disimpan di dalam botol kaca yang bersih dan ditaruh di dalam kulkas. Tapi ingat ya kicau mania, air ini hanya bertahan maksimal 3 hari saja di dalam kulkas. Lebih dari itu, khasiatnya bakal berkurang dan resiko tumbuhnya jamur atau bakteri akan lebih tinggi. Jadi, sangat disarankan buat bikin porsi yang pas saja, untuk sekali atau 2 kali pakai. Nah, sambil menunggu air rebusannya siap disajikan untuk si jagoan, ada hal penting lain nih yang nggak boleh dilewatkan dalam perawatan harian. Selain terapi alami dengan daun mengkudu, asupan nutrisi harian dari pakan dan suplemen tambahan juga sangat krusial untuk menjaga performa kacer tetap di titik puncak. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Produk-produk yang kami pilihkan sudah melalui riset dan terbukti banyak membantu para kicau mania untuk mengembalikan mental burung yang drop. Yuk langsung saja dicek setelah nonton video ini. Lanjut ke cara penyajiannya. Ada 2 cara utama untuk memberikan air daun mengkudu ini ke kacer yang macet. Cara pertama adalah sebagai pengganti air minum utama. Berikan air rebusan ini pada pagi hari setelah burung selesai dijemur dan diangin-anginkan. Pastikan cepuk minumnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Biarkan kacer meminumnya seharian penuh. Tapi perlu diingat, jangan biarkan air ini di dalam sangkar sampai besok pagi ya. Sore hari sebelum burung dikerodong, sisa air rebusan harus segera dibuang dan diganti dengan air putih biasa. Lakukan terapi air minum ini secara rutin 2-3 kali dalam seminggu. Biasanya dalam waktu 2 minggu, efeknya sudah mulai kelihatan. Burung jadi lebih rajin ngeriwit. Cara kedua yang juga sangat efektif adalah dengan metode spray atau semprot saat mandi. Kalian bisa mencampurkan air rebusan daun mengkudu ini ke dalam botol spray dengan perbandingan 1:1 dengan air biasa. Semprotkan secara halus ke bagian dada dan bawah sayap kacer. Zat yang terkandung dalam daun mengkudu bisa membantu merilekskan otot-otot burung dan membantu membasmi kutu yang mungkin jadi penyebab kacer merasa tidak nyaman dan ogah bunyi. Setelah disemprot, biarkan burung mandi sendiri di keramba atau cukup dijemur sebentar. Kombinasi antara diminum dan disemprot ini bakal mempercepat proses penyembuhan kacer yang macet karena faktor kesehatan kulit dan bulu yang kurang prima. Selama menjalani terapi air daun mengkudu, pola makan atau extra fooding (EF) juga harus disesuaikan. Untuk kacer yang macet, berikan jangkrik yang bersih dengan porsi yang stabil, misalnya 5 pagi dan 5 sore. Tambahkan juga ulat Hongkong sebanyak 3 ekor setiap pagi untuk meningkatkan suhu tubuh dan birahinya secara perlahan. Namun, hindari memberikan kroto secara berlebihan dulu selama terapi ini agar kita bisa melihat efektivitas dari air mengkudunya. Daun mengkudu akan bekerja menstabilkan suhu dari dalam, sementara EF akan memberikan energi untuk dia mulai mengeluarkan suara. Sinkronisasi antara nutrisi alami dan pakan berkualitas inilah yang bakal bikin kacer kalian pecah telur dari kemacetannya. Jangan lupakan faktor sinar matahari. Kacer yang sedang diterapi dengan air daun mengkudu butuh asupan vitamin D yang cukup dari matahari pagi. Lakukan penjemuran rutin antara jam 7 sampai jam 9 pagi, maksimal 1 jam saja. Jangan terlalu lama dijemur kencang, karena bisa membuat burung malah dehidrasi, dan khasiat air mengkudu di dalam tubuhnya jadi kurang maksimal. Saat dijemur, letakkan cepuk minum berisi air mengkudu di tempat yang agak teduh di dalam sangkar, agar airnya tidak cepat panas terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari pagi akan membantu metabolisme zat aktif dari daun mengkudu terserap lebih cepat ke seluruh aliran darah si burung. Tempat kalian menggantung kacer juga sangat berpengaruh selama masa terapi ini. Hindari menggantung kacer yang macet di dekat burung lain yang terlalu gacor atau dominan, karena itu bisa menjatuhkan mentalnya lagi.
Sebaiknya, gantang di tempat yang tenang, sejuk, dan banyak sirkulasi udara segar, seperti di bawah pohon atau di teras belakang rumah yang jauh dari kebisingan kendaraan. Suasana yang tenang akan memberikan ruang bagi kacer untuk merenung dan mencoba-coba suaranya kembali tanpa merasa terintimidasi. Gunakan suara masteran air mengalir dengan volume kecil untuk memancingnya mulai berbunyi. Ini adalah bagian dari terapi psikologis yang mendampingi terapi fisik daun mengkudu tadi. Kicau mania harus peka melihat perubahan pada burungnya. Biasanya, setelah 1 minggu rutin terapi air mengkudu, tanda-tanda keberhasilan mulai muncul. Pertama, kotoran burung akan terlihat lebih padat dan tidak berbau menyengat. Itu tandanya pencernaannya mulai sehat. Kedua, burung jadi lebih aktif bergerak dan sorot matanya terlihat lebih tajam atau bening. Ketiga, dan yang paling ditunggu, kacer mulai rajin ngeriwik kasar di jam-jam tenang. Kalau sudah sampai tahap ini, jangan langsung dipaksa digantang ya. Biarkan dia menikmati masa pemulihannya sampai benar-benar ngeplong sendiri. Konsistensi kalian dalam memberikan air mengkudu adalah kunci agar hasil gacornya permanen, bukan cuma sesaat. Ada beberapa pantangan yang wajib kalian hindari selama masa penyembuhan ini. Pertama, jangan sekali-kali memandikan kacer di malam hari selama terapi air mengkudu. Kondisi burung yang sedang tidak fit bisa drop kalau terkena suhu dingin yang ekstrim. Kedua, jangan sering-sering membuka kerodong kalau tidak perlu, kecuali saat jemur dan kasih pakan. Biarkan dia lebih banyak istirahat atau me time. Ketiga, hindari memberikan buah-buahan yang terlalu banyak mengandung air selama masa ini, karena kita ingin fokus pada penyerapan sari daun mengkudu. Patuhi pantangan ini kalau kalian pengen proses macetnya cepat selesai dan nggak berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Banyak yang tanya, "Bang, apakah air daun mengkudu ini aman buat kacer yang masih muda?" Jawabannya, aman banget. Bahkan sangat bagus buat memperkuat sistem imun kacer muda agar tidak gampang terserang penyakit saat cuaca ekstrim. Ada juga yang tanya, boleh nggak dicampur sama madu? Boleh saja. 1 tetes madu murni bisa menambah energi dan rasa manis pada air rebusan yang mungkin terasa agak getir bagi burung. Tapi ingat, madunya harus benar-benar asli. Air daun mengkudu ini adalah warisan nenek moyang yang sudah terbukti secara turun-temurun. Jadi kalian nggak perlu ragu soal efek sampingnya, asalkan dosis dan kebersihannya selalu dijaga sesuai panduan tadi. Satu hal yang sering dilupakan tapi sangat mendukung terapi daun mengkudu ini adalah kebersihan sangkar secara total. Air mengkudu yang kita berikan berfungsi membersihkan dari dalam. Tapi kalau lingkungannya kotor, kuman akan terus masuk kembali. Cuci alas sangkar setiap hari, pastikan tidak ada sisa kotoran yang menumpuk dan berjamur. Semprot sangkar dengan desinfektan alami atau air bekas cucian beras seminggu sekali. Lingkungan yang higienis akan mempercepat proses pemulihan fisik kacer. Jadi jangan malas buat bersih-bersih ya kicau mania. Kacer yang hebat lahir dari perawatan yang disiplin dan kandang yang nyaman. Ingat, kesehatan burung adalah investasi untuk prestasi di lapangan nanti. Kesimpulannya, mengobati kacer macet nggak selalu harus mahal dengan obat-obatan kimia. Alam sudah menyediakan solusinya lewat daun mengkudu. Prosesnya mulai dari pemilihan daun yang tua, pembersihan yang teliti, perebusan yang pas, hingga cara penyajian yang konsisten 2-3 kali seminggu. Jangan lupa, dukung dengan pakan yang stabil dan lingkungan yang tenang. Memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasil yang didapatkan dari cara alami biasanya jauh lebih awet dan tidak merusak organ dalam burung. Kacer kalian bakal kembali gacor dengan tenaga yang lebih powerful dan suara yang lebih kristal. Intinya, pahami kemauan burung kalian, maka burung kalian akan memberikan apa yang kalian mau. Itulah tadi pembahasan mendalam kita tentang cara mengolah air daun mengkudu untuk kacer macet. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa jadi solusi buat kicau mania di rumah. Kalau kalian punya pengalaman lain atau ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar ya, kita diskusi santai di sana. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini. Share ke komunitas kacer kalian, dan subscribe ke Cinta Kicau Mania supaya nggak ketinggalan tips-tips rahasia lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir, tetap semangat merawat jagoannya, salam satu hobi, dan sampai jumpa di video berikutnya.